Pada video kali ini kita akan belajar ngoding lagi teman-teman. Kita akan membuat form login. Bagaimana cara membuat form login kita akan praktek sekarang ini, dan teman-teman yang mau belajar silakan ikuti langkah demi langkah yang saya berikan di tutorial ini. Untuk membuat form login sederhana, kita hanya menggunakan HTML dan CSS. Nanti form login ini kita akan membuat dia transparan. Jadi ya mungkin teman-teman perlu belajar bagaimana cara membuat form login secara transparan, artinya kita bisa melihat background di belakangnya. Nanti kita akan membuat seperti apa. Yang pertama kita akan mulai dari HTML, kita akan membuat struktur HTML-nya. Kita akan menghubungkan CSS-nya. Kemudian title-nya mungkin kita rubah menjadi login. Di dalam body kita akan membuat kelas dengan nama container. Kemudian kita membuat satu kelas lagi. Bukan kelas, tapi kita akan membuat sebuah tag yang namanya form. Di dalam form ini kita membuat beberapa kelas. Yang pertama kelas title. Kemudian di title ini mungkin kita membuat H2 yaitu login. Di bawah kelas title kita akan membuat kelas dengan nama username. Dan di dalam kelas ini kita akan membuat input dengan tipenya text, name-nya, username, dan ID yaitu username. Oke. Di bawah kelas username kita akan membuat kelas yaitu password. Dan di dalam kelas password ini kita akan membuat sebuah input untuk passwordnya. Di sini kita menggunakan tipe password. Kemudian name-nya kita membuat password juga. Lalu ID-nya password. Oke teman-teman. Kemudian di bawah kelas password kita membuat sebuah kelas dengan nama btn. Kemudian di dalam kelas btn ini kita akan membuat button dengan value buttonnya adalah submit seperti ini. Kemudian kita membuat satu kelas lagi di bawah kelas btn yaitu kelas footer form, dan di sini kita membuat hyperlink. Yang pertama register, kemudian untuk href-nya kita kosongkan aja. Di sini kita isi register. Kemudian hyperlink yang satu kita membuat lupa password seperti ini tanda tanya. Oke. Sekarang kita masuk di bagian CSS. Kita di sini sudah menghubungkannya menggunakan link. Di dalam CSS-nya kita akan melakukan settingan untuk keseluruhan, yang mana di sini kita buat marginnya 0 dan paddingnya juga 0. Kemudian body kita ambil bodinya, kita atur lebarnya menjadi 100%, height-nya 100 VH, dan kita menggunakan display flex, justify content center, align item center. Oke. Kalau teman-teman masih ingat, di dalam HTML-nya kita membuat kelas yang namanya container, dan mungkin kita akan mengatur lebarnya menjadi berapa ya? 300 px. Kemudian height-nya mungkin 250 px. Dan nanti kita akan isi kontainer ini sebuah gambar yang nantinya akan jadi background gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan display flex, justify content center, align items center. Oke. Coba kita lihat bagaimana hasilnya kalau kita membuat sebuah background color. Ini hanya opsional teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya ya. Jadi kita perlu membuat
border radius 10 px. Oke. Kita juga membuat sebuah tag yang namanya form di HTML-nya. Jadi kita akan seleksi juga dengan lebar dan tingginya kita sesuaikan dengan kontainer. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita punya kelas yang namanya title. Kita akan seleksi title-nya, kemudian width-nya 100%. Nah, 100% ini teman-teman, ini dari formnya teman-teman ya. Formnya kan 300. Kemudian kita ambil title-nya itu 100% dari 300-nya. Oke ya. Kemudian height-nya mungkin kita atur jadi 50 px. Kemudian kita menambahkan display flags, justify content center, align item center. Oke. Kemudian di dalam form ya, di dalam form kita perlu membuat padding atas bawahnya 0, kemudian kiri kanannya 10 px. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga seleksi kelas dengan nama username. Kemudian lebarnya 100% dari formnya. Kemudian height-nya kita jadikan auto. Kemudian kelas password kita juga seleksi lebarnya 100% dari formnya dan tingginya auto. Kemudian teman-teman kita ada input ya. Tadi kita membuat input, jadi kita seleksi inputnya. Lebarnya 100% agar dia seimbang ya. Ini kan terlalu mepet gitu ya. Kita mungkin perlu membuat box sizing, yaitu border box. Oke, sekarang seimbang gitu ya kiri kanannya. Kemudian tingginya mungkin kita atur jadi 30 px. Oke, seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah margin bottomnya mungkin kita kasih 10 px. Oke, seperti ini. Kemudian ini kan kalau kita klik ada garis kuningnya ya. Nah, untuk menghilangkan garis kuning itu kita perlu membuat sebuah outline, lalu kita 0 di sini, nilainya 0. Nah, sekarang garis kuningnya hilang. Ini kan kursornya berada di kiri, mepet ke kiri ya. Kita bisa membuat dia agak ke kanan lebih sedikit, jadi kita perlu menggunakan padding left, yaitu 5 px. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita mungkin menggunakan border radius 10 px. Sekarang kan dia menjadi tebal ya bordernya ya. Sekarang kita bisa menghilangkan border itu dengan cara border non seperti ini. Oke, mantap ya. Sekarang kita beralih ke button. Kalau di HTML-nya kita membuat kelas dengan nama btn, kita seleksi juga teman-teman seperti ini, 100% dari formnya. Kemudian tingginya kita atur jadi berapa teman-teman? 30 ya, kita sesuaikan. Oke, sorry. Ini kita auto saja, auto. Oke ya, ini auto. Lalu di buttonnya kita seleksi buttonnya. Nah, di sini kita atur 100% dan di sini masuk height-nya yang 30 px. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian bordernya non, kemudian border radius 10 px. Oke ya, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini terlalu mepet ya. Bagaimana kalau kita buat jaraknya itu lebih jauh ya? Mungkin di inputnya di sini kita tambahkan 15 px. Nah, mungkin agak lebih bagus. Oke, kita di HTML-nya membuat kelas dengan nama footer
form, jadi kita bisa seleksi juga di sini. Ini kan di dalamnya berada register dan lupa password ya. Jadi kita menggunakan space between nanti agar dia berada di kanan dan di kiri. Kita atur dulu widthnya atau lebarnya jadi 100% dari formnya. Kemudian height-nya mungkin kita atur jadi auto. Lalu kita bisa membuat display flex. Kemudian justify kontennya di sini kita menggunakan space between. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian align items center. Oke, agar dia tidak terlalu mepet ke atas, jadi kita perlu menambahkan margin topnya mungkin 5px. Kemudian font size-nya mungkin kita rubah menjadi 10px. Nah, seperti ini. Ini terlalu kecil, kita rubah menjadi 12. Nah, mantap. Oke. Sekarang ini terlalu tinggi, jadi di formnya mungkin kita atur lebarnya mungkin berapa ya? Di form mana? Oke. Di sini jadi 230 aja. Nah, seperti ini teman-teman, lebih rapi ya. Oke. Kita membuat backgroundnya ini, yang warna ini kita ubah jadi gambar. Jadi teman-teman siapkan satu gambar dan pastikan gambar itu berada di dalam folder HTML CSS-nya. Pastikan di dalam folder yang sama ya. Karena kebanyakan tutorial saya mengenai gambar-gambar ini, teman-teman kebingungan gitu ya, manggilnya kayak mana gitu ya. Karena teman-teman kadang nyimpannya di folder yang lain, kemudian mengakses folder tersebut agak kesulitan. Nah, agar memudahkan kita, pastikan gambarnya berada di dalam folder yang sama. Kita bisa menghapus background ini di dalam kontainernya seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan background seperti ini, lalu kita isi dengan URL dan pastikan URL-nya sesuai dengan nama gambarnya. Mau kalau huruf besar berarti huruf besar, kalau huruf kecil berarti huruf kecil. Kemudian extension gambarnya juga harus sesuai. Mungkin PNG atau JPG dan lain sebagainya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang gambarnya sudah masuk, tapi terlalu besar ukurannya. Jadi kita perlu mengaturnya dengan background image, background size. Background size-nya kita kasih cover seperti ini. Nah, mantap ya. Oke. Agar dia lebih transparan, lebih bagus gitu ya. Kan kita maunya transparan teman-teman ya. Di dalam formnya kita perlu menambahkan background, kemudian RGBA. Di sini kita atur jadi 255 kemudian 225 untuk blue-nya 225 dan alpanya kita atur di 0,5 seperti ini. Nah, mantep ya. Mantep nggak tuh? Yoyoy. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kita ubah jadi 230. Nah, keren nggak tuh? Ini kan belum kita atur ya, yang itu border radiusnya. Jadi kita perlu atur dulu border radius di formnya. Border radius 10px. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita perlu menambahkan placeholder teman-teman di dalam setiap inputnya. Jadi di inputannya ini kita tambahkan di sini placeholder. Yang pertama username, kemudian untuk passwordnya juga kita tambahkan placeholder yaitu password seperti ini. Coba agak lebih menarik teman-teman, ketika kita mengarahkan kursor kita di buttonnya itu ada sebuah interaksi gitu ya. Jadi di buttonnya ini, di button kita perlu menambahkan yang namanya hover ya. Hover seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan ketika kursor kita mengarah pada
tombol tersebut atau button itu. Saya mau ketika kursor kita mengarah pada tombolnya, saya ingin merubah background color ya menjadi agak lebih gelap, mungkin 111827. Kemudian kita juga mengubah warna tulisannya menjadi putih seperti ini. Dan agak lebih smooth, kita perlu menambahkan transition mungkin 0,5 second. Oke, coba kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dia warnanya berubah jadi hitam, backgroundnya, kemudian untuk tulisannya berubah jadi warna putih. Agak smooth teman-teman ya, karena kita menggunakan transition. Ini yang register sama lupa password, kita perlu merubah tulisannya. Warna tulisannya mungkin kita rubah, dia ini ada di mana ya? Di sini. Oke. Footer, form, kemudian A gitu ya. Ini kita ambil dari hyperlinknya. Kita buat text decoration non, kemudian colornya kita rubah jadi black atau hitam seperti ini teman-teman. Nah, mantap ya. Coba kita ubah deh apa ya jenis tulisannya agar lebih menarik teman-teman. Kita perlu mungkin ubah jadi apa ya yang bagus teman-teman. Yang ini coba ya. Nah, lebih bagus ya, cakep ya. Nah, gitu-gitu. Oke teman-teman. Nah, gue pengen yang placeholdernya ini, khusus placeholder, kita rubah jenis tulisannya. Gimana cara merubah atau style placeholder? Kita cukup memanggil tagnya yaitu placeholder seperti ini. Lalu apa yang kita buat di dalam placeholder itu? Saya pengen merubah jenis tulisannya menjadi monospace. Nah, kurang lebih seperti ini. Keren nggak tuh? Yoi dong. Nah, kurang lebih seperti itu teman-temannya. Lebih interaktif lah ya. Oke, lupa password sama register submit gitu-gitu ya. Coba mungkin di sini kita buat Samo Tuhon dulu. Nah, passwordnya 12345. Cakep gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari tutorial kita. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di follow dan di like, komentar, dan di share juga. By the way teman-teman, untuk yang mau menonton beberapa video premium yang sudah saya buat atau tutorial premium yang tidak kalah penting dari beberapa video-video yang saya buat, ada di bagian series, teman-teman silakan akses. Ada 2 video yang terdapat diskon cukup besar, diskonnya teman-teman bisa menonton. Di sana video-videonya sangat bermanfaat dan mudah dimengerti dari segi penjelasan dan tutorialnya. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.